1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12 bagian A. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dalam Alkitab bahasa Inggris ditulisnya adalah fight the good fight of faith. Jadi yang namanya iman itu adalah sebuah pertandingan. Dan di dalam sebuah pertandingan kita bisa menang, kita juga bisa kalah. Tapi doa saya di dalam pertandingan iman di dalam hidup saudara, Anda jadi pemenangnya. Oke, Anda tidak kalah, Anda menang di dalam pertandingan iman tersebut. Coba Anda renungkan. 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk memata-matai tanah perjanjian, tidak semuanya menang di dalam pertandingan iman mereka. Ketika mereka melihat tanah perjanjian itu, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, tanah yang subur, yang indah, yang luar biasa itu. Mereka mau juga melihat penguasanya, penghuninya adalah raksasa-raksasa yang besar. Dan ketika mereka melihat tantangan yang besar, musuh yang besar itu, hati mereka goyang. Seketika itu iman mereka roboh. Makanya perkataan mereka berkata kepada teman-teman sebangsanya, menakutkan sekali. Para penghuninya raksasa yang besar, kita ibarat kayak belalang, kita akan ditelan habis oleh mereka. Nah, ini adalah perkataan orang yang imannya roboh dan dia tercekam dengan ketakutan. Makanya akhirnya kalah di dalam pertandingan iman itu dan mereka selamanya tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan, yang menjanjikan Tuhan. Tapi gara-gara mereka roboh imannya, mengizinkan ketakutan menguasai diri mereka, mereka kehilangan janji Tuhan itu. Makanya sebenarnya tadi kita sudah baca yang namanya iman itu sebuah pertandingan. Untuk mendapatkan janji Tuhan, penggenapan rencana Tuhan, itu sebuah pertandingan iman. Doa saya, engkau nggak akan kalah, tapi engkau menang di dalam pertandingan iman. Di dalam pertandingan, di dalam pelayanan saudara, dalam kesehatan, di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara, Anda jadi pemenangnya. Oke, jadi hari ini belajar dari 2 pengintai yang diutus oleh Musa. Ini pengecualian mereka, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Ngelihatnya tantangan yang sama, raksasa yang sama, musuh yang sama, masalah yang sama. Tapi hebatnya di dalam pertandingan itu imannya nggak goyang. Imannya kokoh. Imannya kuat. Saya berdoa imanmu juga kokoh. Imanmu juga kuat. Yang dikatakan Yosua dan Kaleb, Tuhan pasti menyertai kita. Dan kita yang akan menelan mereka. Kita yang akan menang di dalam peperangan itu. Nah, ini orang yang imannya kuat. Dan karena imannya teguh, imannya kuat, maka anointing dari Tuhan mengalir, penyertaan Tuhan membackup mereka. Dan mereka hanya dua ini saja, Yosua dan Kaleb. Mereka berhasil merebut tanah perjanjian, mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Coba Anda bayangkan, sama-sama tanah itu dijanjikan Tuhan. Yang satu nggak dapat, yang satu dapat. Bedanya di mana? Yang satu kalah roboh imannya, tapi yang satu kokoh dan menang imannya. Saya berdoa sekali lagi, Anda kokoh dan menang di dalam iman saudara. Jangan izinkan ketakutan mencekam hati saudara. Anda harus tahu yang namanya ketakutan itu bukan cuma feeling, bukan cuma psychological feeling, bukan cuma perasaan. Ketakutan itu adalah senjata yang dipakai oleh iblis meneror iman saudara supaya roboh, sehingga kekuatan Anda jadi lumpuh, sehingga Anda kalah di dalam peperangan, sehingga Anda kehilangan janji Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Oke, itu ketakutan. Makanya ketakutan Alkitab ngomong sebagai the spirit of fear. Roh ketakutan.
Jadi ini roh yang dilancarkan untuk melumpuhkan kita. Makanya kalau Anda berhadapan dengan roh ketakutan, jangan biarkan dia berlama-lama. Lawan itu. Fight, saudaraku. Jangan cuma diam saja. Anda ditakut-takuti, diintimidasi, diteror. Dalam pikiran, dalam hati saudara. Kamu bakal kalah, kamu bakal rugi besar. Nama baikmu, reputasimu bakal hancur. Kamu nggak mungkin sanggup untuk melakukan visi sebesar itu. Ini resiko bahayanya besar sekali. Ketika Anda menghadapi the spirit of fear seperti itu, lawan itu. Lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke. Nah, itu ketakutan. Yaitu melumpuhkan diri kita, kekuatan kita sehingga kita kalah. Sebaliknya, iman itu bukan sekedar perasaan juga untuk supaya hati kita merasa tenang, hati kita merasa enak, merasa damai. No. Iman itu adalah senjata yang Tuhan kasih sama kita supaya kita bisa menang di dalam pertandingan kehidupan kita. Oke, jadi Anda pilih mana? Pilih kena sama senjata iblis atau pilih senjata Allah untuk menang? Itu adalah sebuah pilihan. Kalau Anda terus izinkan roh ketakutan meneror, mengintimidasi, menakut-nakuti, hati kita lemes, kita nggak bisa tidur, tubuh kita jadi capek semuanya, dan kita jadi lemes semuanya. Akhirnya kita akan kalah di dalam peperangan. Tapi kalau Anda ambil keputusan untuk Anda teguh hatimu, kuat hatimu, maka Anda akan melihat urapan Tuhan mengalir, backup Tuhan ada dalam hidup saudara, dan kemenangan akan terjadi. Oke, makanya buat Yosua dan Kaleb di babak berikutnya, sebelum mereka take over, mengambil alih tanah perjanjian, berperang melawan raksasa itu, satu perkataan yang berulang-ulang Tuhan ngomong sama mereka, teguhkan, kuatkan hatimu. Teguhkan, kuatkan hatimu. Diulang terus-menerus, teguhkan, kuatkan hatimu. Teguhkan, kuatkan hatimu. Kenapa? Itu bukan cuma sekedar good feeling. Bukan cuma perasaan yang baik, yang enak. Tapi itu adalah weapon. Itu adalah senjata yang harus mereka punya kalau mereka mau menang melawan raksasa dan merebut tanah perjanjian, mengalami penggenapan janji Tuhan itu. Jadi hari ini, teguhkan, kuatkan hati saudara menghadapi tantangan yang besar, ancaman besar, resiko yang besar itu. Teguhkan, kuatkan hati saudara. Kalau Anda sedang menghadapi pertempuran besar, resiko yang besar, ancaman besar, teguhkan, kuatkan hati saudara. Untuk Anda bisa mencapai visi yang besar, target yang besar, teguhkan, kuatkan hati saudara. Karena iman senjata untuk kita menang di dalam peperangan. Oke, Anda coba lihat bagaimana cara Tuhan untuk mengajari dan membangkitkan Gideon yang tadinya penakut. Sehingga akhirnya dia bisa jadi pahlawan besar bagi bangsa Israel. Sederhana. Tuhan ngomongnya sama Gideon, kamu pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon sedang sembunyi. Dia sedang ketakutan. Tapi Tuhan ngomongnya, kamu pahlawan yang gagah berani. Jadi firman Allah disampaikan dulu. Kamu pahlawan yang gagah berani. Kamu bukan penakut, kamu bukan pecundang, kamu pahlawan, kamu pemenang, kamu lebih dari pemenang. Hari ini buat saudara yang sedang dicekam dengan ketakutan, jangan berpikir Anda berarti sudah kehilangan pengharapan. No, hari ini firman Tuhan mengatakan hal yang sama-sama saudara. Anda pemenang, Anda pahlawan, Anda pemberani. Anda bukan pecundang, Anda bukan penakut. No. The real you, diri Anda yang sesungguhnya adalah pahlawan yang gagah berani. Karena ada Roh Kudus dalam diri saudara, dan roh yang di dalam saudara lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Karena itu bangkit, teguhkan, dan kuatkan hati saudara. Coba Anda lihat, setelah Gideon bangkit pun, nah ini Tuhan mulai pakai dia ya, memimpin. Terus ada pasukan yang besar yang berkumpul bersama dengan dia, jumlahnya 32.000 orang. Coba, apa yang Tuhan ngomong sama Gideon? Tuhan ngomong begini, suruh pasukanmu yang takut pulang, gak usah ikut perang. 32.000 ngelawan ratusan ribu tentara musuh, Tuhan masih ngomong, kebanyakan ini. Yang takut suruh pulang aja, gak usah ikut perang. Dan tahukah saudara, ketika itu disampaikan, yang pulang, yang takut 22.000.
Jadi tinggal 10.000. Jadi lebih banyak yang takut daripada yang berani. Tadi 12 pengintai, 10 takut, 2 yang berani. Dalam lingkungan di mana kita hidup saat ini, Anda harus tahu, kita hidup di dalam dunia yang dipenuhi dan didominasi oleh roh ketakutan. Makanya kalau sudah bicara sama 10 orang, lebih banyak yang takut daripada yang berani. Anda bicara sama 10 pendeta, 10 hamba Tuhan, nggak peduli khotbahnya tentang iman seperti apapun. Tetapi realitanya ketika menghadapi tantangan dan pertandingan di dalam hidupnya, lebih banyak yang takut daripada yang berani. Di dunia juga sama, lebih banyak yang takut daripada yang berani. Jadi hari ini, sekalipun di kiri kanan saudara, di sekeliling saudara, pada takut, saya berdoa Anda punya roh iman di dalam hidup saudara. Bukan roh ketakutan, tapi roh iman. Yang lain takut, yang lain rebah, tapi Anda kokoh, berdiri teguh dalam iman, dan tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita pasti menang. Oke, dan itu yang dialami Gideon dengan pasukannya. 10.000. 10.000 Tuhan masih ngomong gini, kebanyakan juga. Ya, suruh turun ke sungai untuk minum. Yang cara minumnya nggak disiplin, nggak benar, suruh pulang. Dari 10.000 tinggal 300. Tapi dengan 300 ini Tuhan membackup, Tuhan menyertai. Dan mereka mengalami kemenangan yang besar. Saya mau ngomong sama saudara, entah Anda banyak, entah Anda sedikit, entah modal saudara besar atau kecil, entah kekuatan saudara besar atau kecil. Kalau saudara percaya ada Allah yang super besar yang membackup saudara, maka Anda akan melihat kemenangan. Karena itu hari ini saya mau ngomong sekali lagi sama saudara, bangkitkan iman saudara. Ya, jangan izinkan senjata iblis yaitu roh ketakutan melumpuhkan kekuatanmu. Tapi buka hati lebar-lebar terhadap firman Allah, engkau pahlawan yang gagah berani. Teguhkan dan kuatkan hatimu biar roh imanmu bangkit. Karena roh iman itu senjata Allah untuk urapannya mengalir, kuasanya mengalir dalam hidup saudara sehingga Anda bisa mengalami kemenangan. Jadi tantangan apapun dalam hidupmu pribadi, tantangan apapun di dalam pelayanan yang engkau hadapi, have faith in God. Percaya sama Tuhan. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka engkau akan mengalami kemenangan. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.